Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dalam rangka penelitian Poltekkes Kemenkes, skema kerjasama perguruan tinggi, izinkan kami menyampaikan biodata, identitas, posisi Sinta, dan pengalaman penelitian dalam 5 tahun terakhir. Nama lengkap dan gelar, Fahmi Hafid, Sarjana Gizi Magister Kesehatan, jenis kelamin laki-laki, jabatan fungsional lektor, NIDN 40270777901, nomor telepon 0852 555 30 999. Institusi Poltekkes Kemenkes Palu, program studi D3 Gizi dengan jenjang pendidikan terakhir S2 Magister Kesehatan dengan alamat Jalan Undata nomor 27 Palu. Kami menyampaikan bahwa Sinta terakhir tanggal 29 Oktober 2020 dengan Sinta ID 6068758, Sinta skor 1,39, ranking nasional 25.622, ranking in affiliation ranking 1, Scopus ID 57211340599, H-index 1 dengan jumlah artikel 3, jumlah citasi 1, Google Scholar ID 61AHV NGAAAAJ dengan H-index 2, jumlah artikel 21. Kami akan menyajikan Sinta dari Poltekkes Kemenkes Palu. Saat ini, Poltekkes Kemenkes Palu tidak lagi berada di urutan terendah dalam hal publikasi dibandingkan 38 Poltekkes lainnya. Saat ini, Poltekkes Kemenkes Palu memiliki jumlah skor total 67, kemudian dalam 3 tahun terakhir ini jumlah skornya 21, kemudian produktivitas dari 15 penulis. Jika kita melihat ke dalam Poltekkes Kemenkes Palu, maka ranking secara nasional 615, kemudian saat ini memang sebelum sepenuhnya dosen yang terdaftar di PD Dikti itu terverifikasi dalam Sinta Poltekkes Kemenkes Palu ini. Secara umum, Scopus dari Poltekkes Kemenkes Palu ini tahun 2016 1, kemudian tahun 2019 6, dan di tahun 2020 ini ada 7. Per departemen tertinggi adalah Departemen Jurusan Gizi, kemudian menyusul kebidanan dan sanitasi, serta keperawatan. Adapun penulisnya, diantaranya adalah Fahmi Hafid, kemudian Bapak Nasrul, SKMMKes, Saudara Kadar Ramadan, dan seterusnya. Kami sendiri, Fahmi Hafid, memiliki dokumen Scopus sebanyak 3, 2019 dan 2022. Citasi menunjukkan pertumbuhan yang baik, 2018 1 citasi, kemudian 2019 7, serta pada tahun 2020 ini 10 citasi.
5 artikel yang disitasi oleh penulis lainnya, yaitu faktor risiko stunting usia 6-23 bulan di Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, sebanyak 7 sitasi. Tulisan ini dibuat pada tahun 2016. Ini berarti bahwa dalam setiap tahunnya lebih dari satu sitasi yang terjadi pada tulisan ini. Tulisan berikutnya adalah efek program stop buang air besar sembarangan terhadap pencegahan stunting anak baduta di Kabupaten Banggai. Ini adalah Sinta 2 dari Universitas Brawijaya dengan jumlah sitasi 5 dari sejak publikasi 2018. Ini berarti dalam setiap tahunnya 2 sitasi atau lebih. Kemudian tulisan selanjutnya adalah Trend and Prevalence of Stunting in Children Under 2 dari tahun 2007 hingga 2016 di Sulawesi Tengah sebanyak 2 sitasi. Kemudian aktivitas fisik, konsumsi makanan cepat saji, dan komposisi lemak tubuh remaja SMA Karuna Dipa Palu. Ini sebanyak 2 sitasi. Kemudian analisis kadar siklamat dengan metode kromatografi cair kinerja tinggi pada minuman jajanan sekolah di Kota Palu. 1 sitasi. Kalau kita melihat dokumen Scopus yang kami miliki, yaitu ada 3 publikasi. Pertama di Q1 dengan judul Factor Associated with Bottle Feeding in Children Aged 0 until 30 months in Indonesia di Jurnal Children and Youth Service Review. Sudah mendapat sitasi 1. Kemudian tulisan berikutnya, Pesticide Poisoning in Farmer and It Risk Factor in Tolai Village, Parigi Motong Regency, Indonesia. Ini merupakan sebenarnya Q4, namun discontinue oleh Scopus pada tahun ini. Kemudian tulisan Q3 dengan judul Prevalence of Stunting Among 10 Years Old Children in Indonesia pada Journal of Global Pharma Technology. Untuk dokumen Google Scholar lainnya, seperti yang disampaikan tadi, faktor risiko stunting, kemudian efek program stop buang air besar terhadap stunting, trend and prevalence of stunting, aktivitas fisik, konsumsi makanan cepat saji, dan seterusnya. Kami memiliki 22 publikasi dari tahun 2007 hingga tahun 2020. Publikasi yang telah kami lakukan ini bersumber dari penelitian ataupun dengan kolaborasi dengan beberapa penulis yang lain. Pengalaman penelitian dalam 5 tahun terakhir ini, dari tahun 2016 hingga tahun 2020, yaitu pertama, pengaruh pendidikan gizi 1000 hari pertama kehidupan terhadap perilaku gizi remaja di Sulawesi Tengah sebagai dosen pemula. Kemudian tahun 2017 kami menulis tentang kesesuaian preskripsi diet, deskripsi dan asupan gizi pasien diabetes tipe 2 di rumah sakit di Sulawesi Tengah. Tahun 2018 judul penelitian analisis penyelenggaraan gizi tanggap darurat bencana di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Tahun 2019 intervensi pengetahuan dan praktik pemberian makan bayi dan anak atau PMBA
terhadap status gizi di lokasi pengungsian Palu, Sigi, dan Donggala. Penelitian tahun 2020, kajian pelaksanaan konseling pemberian makan bayi dan anak di lokasi fokus stunting Sulawesi Tengah. Dan penelitian lainnya di tahun 2020 ini adalah sanitasi total berbasis masyarakat dan stunting di Sulawesi Tengah. Jumlah penelitian pada tahun 2020 ini menurun oleh karena adanya efisiensi dari Kementerian Kesehatan. Demikian kami sampaikan biodata, identitas, posisi Sinta, dan pengalaman penelitian dalam 5 tahun terakhir kami. Semoga kita dapat bekerja sama untuk kemajuan Poltekkes Kemenkes Republik Indonesia yang kita cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.